Dipersembahkan oleh kebijakan seperti membiasakan aparatur sipil negara untuk naik kendaraan umum itu udah lumayan bagus karena memancing para pegawai, baik itu pegawai negeri maupun yang swasta untuk naik kendaraan umum itu kan bisa mengubah ataupun juga mengurangi kemacetan di Jakarta. Tapi memang kemacetan juga belum terlalu berkurang banget ya. Kalau perubahan ya signifikan sih belum terlihat memang ya. Cuman kalau memang dibandingkan dari kepemimpinan yang sebelumnya, tentunya juga kita harus apresiasi juga ya adanya perubahan-perubahan. Kemudian juga terkait dengan integrasi transportasinya seperti itu kan. Saya pernah lihat kayak ada beberapa bis yang khusus wanita dan itu cuma ada 1 atau 2 aja saya lihatnya. Mungkin bisa ada khusus bis untuk wanita. Iya, diperbanyak. Harapannya semoga Jakarta jadi lebih terarah aja sih, termasuk juga soal kebijakan-kebijakannya. Aku harap juga lebih progresif gitu dan lebih proaktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Mas Pram, itu curhatan warga Jakarta. Dinilai sebenarnya sudah mulai terasa ada perubahan, tapi tetap macet dan juga tadi sempat disampaikan mungkin untuk Transjakarta bisa ditambah armada untuk wanitanya. Ada yang mau ditanggapi lebih jauh, Mas Pram? Yang pertama sebenarnya semua moda transportasi Transjakarta ada ruangan khusus untuk wanita. Memang belum cukup. Kemacetan apakah masih macet atau enggak? Masih macet. Belum secara signifikan berubah. Tetapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, contohnya setiap hari Rabu, saya dilapori oleh Dirut Transjakarta, ada kenaikan orang menggunakan Transjakarta itu kurang lebih 100 sampai dengan 120.000 orang. Kenapa itu terjadi? Karena 62.000 orang itu ASN dan keluarganya, maka penambahannya hampir kali 2 kan. Iya, karena kebijakan baru itu. Karena kebijakan baru. Iya. Awal-awalnya pasti banyak yang menggerutu, tapi sekarang udah hampir nggak ada. Semua menikmati untuk itu. Bahwa kemudian belum sempurna, iya. Ini kan baru 3,5 bulan. Sabar dulu gitu bulan. ya. Jangan-jangan harinya mau ditambah kali. Selain Rabu, Jumat gitu misalnya. Jumat juga macet Jakarta. Tetapi intinya begini, yang saya sekarang sudah bisa betul-betul mempelajari memang kemacetan itu terjadi ketika ada pergerakan sekitar 3,8 juta sampai 4 juta orang di pagi hari masuk ke Jakarta, di sore atau malam hari mereka keluar dari Jakarta kembali ke kediaman masing-masing. Iya. Inilah yang menyebabkannya. Ya. Dan untuk inilah yang akan kami tata, inilah yang akan kami membuat mudah-mudahan Jakarta tingkat kemacetannya menurun. Tetapi yang paling senang 2-3 hari lalu ada survei TomTom. TomTom itu yang mensurvei tentang kemacetan di dunia. Ya. Selama ini Jakarta selalu masuk 20 besar. Kali ini nggak masuk 20 besar, tetapi di Indonesia ada 2 kota yang masuk 20 besar. Yaitu? Bandung dan Medan. Oh, Jakarta sudah terpental dari 20 besar itu ya. Nggak masuk nggak apa-apa, kita malah bersyukur ya. Tapi artinya bahwa apa yang kami kerjakan mulai bisa dilihat. Ya. Dan juga mulai terukur ya Mas Pram ya. Salah satunya juga keinginan warga Jakarta untuk memiliki ruang publik dan ruang hijau yang aman dan nyaman. Banyak juga yang menyambut sangat positif untuk 5 taman kota dibuka 24 jam. Tapi Mas Pram juga mungkin memahami banyak juga warga yang merasa masih khawatir, terutama dari sisi keamanan, takut menjadi tempat kriminal, kemudian bagaimana dengan pengawasannya, karena kita bicara 24 jam nih Mas Pram. Apa yang mau disampaikan ketika sebenarnya banyak warga yang ingin menikmati ruang hijau itu, tapi mungkin masih ada rasa khawatir dari sisi keamanannya? Sampai dengan hari ini kami, dan mudah-mudahan enggak, kami belum mendapatkan laporan mengenai kriminalitas. Bahwa ada laporan di sosial media, orang yang pacaran. Ya namanya taman nggak boleh orang pacaran kan juga nggak mungkin. Pacaran kayaknya juga jadi kebutuhan warga Jakarta loh Mas Pram. Ya benar nggak? Tepuk tangan dulu dong. Maka untuk itu kalau hanya pacaran dan masih sopan saya nggak ini. Tetapi orang yang tidak tahu semuanya ada CCTV-nya. Dan CCTV itu bisa memberikan peringatan kepada orang itu. Karena ada mic-nya dan sebagainya, diingatkan bahwa ini nggak boleh dan sebagainya.
Tapi kalau melihat respon yang sekarang, hampir semua masyarakat mengapresiasi. Karena disitulah bisa bersilaturahmi, bertemu dengan saudara, pacaran juga nggak apa-apa. Kemudian juga tempat curhat. Sehingga kalau curhat nggak perlu beli mobil curhat, itu aja cukup gitu. Cukup curhat di taman ya? Di taman aja cukup. Dan saya karena respon publiknya baik, ada beberapa taman yang sedang kita persiapkan. Akan dibuka sampai dengan jam 10 malam, tetapi juga nanti ada beberapa taman yang akan kami buka sampai 24 jam. Boleh ada bocoran sedikit Mas Pram dari 5 taman kota yang sudah dibuka, mungkin tambahannya di daerah mana saja? Saya ingin semua daerah harus ada, termasuk misalnya BKT, Banjir Kanal Timur yang tamannya cukup bagus. Sekarang kan kita persiapkan untuk kita renovasi lebih baik. Itu salah satu contoh yang pasti bisa dibuka untuk 24 jam. Tapi ada taman yang namanya Ekopark di Tebet. Iya. Tempatnya sebenarnya bagus banget. Tapi masyarakatnya nggak minta jangan 24 jam. Sampai jam 10 kami turuti. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemerintah Jakarta, kami mendengarkan suara masyarakat. Itu hal yang penting. Sehingga kalau pembukaan taman ini sampai hari ini kami belum mendapatkan komplain. Dan alhamdulillah apresiasinya lebih apresiasi yang bagus, berjalan dengan baik. Maka kenapa dalam HUT Jakarta saya adakan di Lapangan Banteng. Oke. Habis ini kita rame-rame ke Lapangan Banteng ya Mas Pram. Tagline-nya Kota Jakarta, Kota Global yang Berbudaya. Kini kita bicara soal kota yang berbudaya ini, apa langkah yang akan dilakukan untuk membawa terutama budaya Betawi ke kancah global? Mungkin ada festival, ada kolaborasi seni. Saya sudah menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan semua hotel bintang 4, bintang 5 selama 2 bulan harus wajahnya menampilkan Betawi. Termasuk seragam karyawan maupun masakannya. Kalau pengen lihat hotel di mana yang hari ini menerapkan itu, Hotel Borobudur. Hotel Borobudur sekarang sedang periode itu. Nantinya semua hotel akan kita perlakukan sama. Kenapa itu dilakukan? Supaya budaya Betawi itu memang budaya yang colorful, yang progresif, budaya yang menyenangkan. Maka untuk itu saya juga memberikan larangan yang namanya ondel-ondel nggak boleh untuk ngamen. Karena ondel-ondel untuk ngamen itu merendahkan. Sehingga dengan demikian ondel-ondel itu menjadi figur simbol utama dari salah satu simbol utama budaya Betawi. Maka untuk itu memang beberapa perlu dilakukan kurasi. Termasuk misalnya lah palang pintu. Salah satu kalau palang pintu ya pantunnya jangan banyak-banyak lah, 1-2 aja. Jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan, silatnya jangan kelamaan. Yang penting message-nya ada. Bahkan kalau saya sekarang ini di Balai Kota, melantik pejabat Balai Kota, nggak seperti dulu pakai jas, sekarang pakai ujung serong. Ini adalah bagian apresiasi kami kepada budaya Betawi. Dan kami sedang menyiapkan perda tentang Majelis Adat Betawi. Dan inilah yang kemudian nantinya betul-betul warna Betawi berubah, warna Jakarta berubah, simbol Betawi akan terpasang. Bahkan seluruh pembatas dengan Depok, Bogor, Bekasi dan sebagainya, begitu orang masuk, gapuranya itu nanti adalah ornamennya ornamen Betawi. Ada ondel-ondelnya di situ. Jadi ini budaya Betawi naik kelas ke kancah nasional dan global. Global, karena salah satu yang membuat Jakarta ini di kota globalnya menjadi dihormati, sebenarnya Betawi. Betawi. Kenapa Mas? Bukan Betawi ini kan progresif. Tariannya termasuk yang kamu pakai ini kan warnanya selalu colorful. Di Betawi ini nggak ada warna yang kelihatannya sedih. Nggak ada. Warnanya semua selalu menyolok gitu termasuk ya, terang. budaya encimnya yang colorful dan sebagainya. Itulah yang menjadi kelebihannya. Bahkan sekarang di Balai Kota kalau ada acara saya udah wajibkan pakai bir peletok. Awalnya para tamu-tamu termasuk kemarin ketika Parlemen Islam, OKI, mereka nggak mau minum. Saya bilang ini walaupun namanya bir peletok tapi ini halal, semuanya akhirnya minum malah minta nambah. Ya? Sehingga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau dikurasi secara baik, dikemas secara baik, yang selama ini kita tidak anggap, termasuk bir peletok tadi, termasuk tarian Betawi, termasuk kostumnya, sekarang di mana-mana orang mulai menggunakan itu. Wah.
Kalau ada tamu, suguhannya kerak telur kali ya. Kerak telur, bir peletok. Bir peletok. Mas Pram, salah satu unsur yang tidak boleh ketinggalan, kita bahas soal Persija. Boleh ya? Jakarta International Stadium atau JIS ini kan jadi kandang resmi Persija. Bahkan Mas Pram bilang selama jadi gubernur jangan bikin stadion baru. Itu adalah kandang untuk Persija dan targetnya Persija harus juara. Apa yang mau Mas Pram lakukan? Sambutan saya di awal pelantikan saya adalah membuat Jakarta lebih Persija. Membuat Persija lebih Jakarta. Jadi dua-duanya saya gunakan untuk itu. Ya. Maka kenapa yang pertama yang dilakukan setengahnya saya meminta kepada Persija untuk menggunakan JIS sebagai home base-nya. Iya. Dan sekarang sudah dilakukan tanda tangan. Dan sekarang mereka di musim mendatang sepenuhnya akan menggunakan Persija sebagai home base. JIS. Tetapi untuk itu saya juga harus memberikan kemudahan. Iya. Pajak tontonannya saya kurangi. Ada 30 bus yang sekarang kami branding dengan Persija. Termasuk wajah pemain-pemain Persija. Dan itulah termasuk haltenya nanti. Itulah yang membuat sekarang ini ada semangat baru di teman-teman Persija bahwa pemerintah Jakarta itu betul-betul memberikan dukungan. Karena selama ini siapapun gubernurnya, mereka mengundang Persija hanya kalau pas Persija juara ke Balai Kota. Kalau saya Pas enggak. nggak juara, mungkin tertinggal. Kemarin enggak, saya kumpulin di Balai Kota. Saya Iya. bilang sama mereka, Iya. ini pertama kali Persija ke Balai Kota lengkap karena tidak juara, tetapi saya memberikan apresiasi, tetapi saya minta untuk musim berikutnya, mari kita sama-sama fight untuk juara. Untuk juara. Nah ini tuh soal JIS juga, tapi antara pendukung Persija sama yang suka nonton konser nih suka akhirnya, ini jadi JIS-nya tuh buat Persija apa nonton bola apa nonton konser? Banyak juga yang mengatakan kayak gitu Mas, bagaimana tuh nanti ngatur jadwalnya? Ya pertama jadwalnya harus diatur, tetapi yang persoalan utama JIS, apakah itu konser maupun pertandingan bola, parkirnya. Iya. Maka saya sudah meminta antara JIS dengan Ancol itu disambungkan, dihubungkan. Jadi siapapun nanti kalau mau nonton bola maupun nonton konser, nggak lagi masuknya itu lewat JIS, tetapi masuknya lewat Di Ancol. Ancol. Dari Ancol menggunakan shuttle bus atau mobil golf ke JIS. Kalau Iya. itu bisa dilakukan, maka persoalan utama di JIS itu adalah lapangan parkir. Betul, yang dan nggak ada. harganya juga nih, harganya mahal. Nah, karena nggak ada ya, orang pasti bayarnya lebih mahal. Iya. Kalau sekarang di Ancol, jadi perjanjian antara Jakpro dengan Ancol, kalau orang mau nonton Konser. acara di Di JIS, JIS, tidak diperlakukan seperti orang mau ke Ancol. Iya. Tarifnya pasti lebih murah, karena dikenakan parkir saja. Gitu. Tapi ini akan menjadi penghasilan baru buat Ancol. Buat Ancol ya. Semoga ini jadi win-win solution bagi yang mau nonton bola dan juga mau nonton konser gitu ya Mas Pram. Satu lagi, kita bicara soal Formula E Mas Pram. Kita tahu bahwa tahun ini kembali digelar dan masuk agenda di HUT Jakarta 498. Bagaimana Mas Pram melihat posisi Formula E ini bisa meningkatkan branding dari kota Jakarta sendiri? Ya, jadi Jakarta ini untuk Formula E termasuk yang salah satu kota yang ditonton televisi dunia tertinggi. Nah, untuk itu betul-betul saya meminta kepada panitia untuk bagaimana tidak sekedar menyelenggarakan saja, tetapi mensosialisasikan terutama bagi anak-anak muda. Kebetulan tadi saya mengundang ke Balai Kota siswa-siswa, ada 3.200 yang diberikan gratis. Tiket gratis untuk nonton Formula E? Formula E, termasuk kemudian guru-gurunya ada 200 pendampingnya. Sehingga dengan demikian kenapa ini kami berikan, supaya anak-anak muda Jakarta ini mempunyai pengalaman baru nonton Formula E secara langsung. Dan saya mendapatkan laporan respon publiknya sekarang ini juga luar biasa, karena baru kali ini dukungan real Balai Kota itu sepenuhnya. Bahkan saya udah 3-4 kali acara untuk Formula E ini saya hadir terus. Kita harus jeda, nanti ada tantangan yang kami sudah siapkan untuk Mas Pram. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.